Tapi dibalik semua itu yang menerima karena merasa itu berlebihan itu disalurkan ke masjid lain seperti itu, sekalipun itu satu. Itu Iya. bagi mereka sangat berarti. Mungkin bagi saya ini dititipi lebih, saya berbagi. Ini kan ini ibaratnya barang, kalau asap ibu ngasih beli mukena juga parcel ini sama bapak yang sudah meninggal, saya wakafkan ini seperti itu ya kan. Kados Al-Quran nopo karpet niku kagem musola yang membutuhkan Iya, betul. niku. Kados kula niku mboten mikir malih niku apa di pikiran itu kalau barang yang sudah dikasih itu sudah bukan milik saya lagi dan itu uang Allah dan kembali ke Allah ngoten. Tapi dibalik semua itu yang menerima karena merasa itu berlebihan, itu sama mereka dibagi. Jadi dengan secara makanya kulo pripun nggih Abang nggih ngadepi yang syariat niku kan nggih kathah sing harus ini untuk menyemangati ini Bunda bisa memotivasi bagi orang yang punya tapi belum memiliki pemikiran seperti itu bagi sebagian orang ini sekedar untuk memotivasi pun. Jadi ini diambil dari pemberian bunda itu kan lebih, jadi ini diambil untuk dibagikan ke masjid lain, tidak cuma di satu masjid ini seperti itu dengan sendirinya apa yang kita salurkan secara ikhlas itu berjalan sendiri kayak punya kaki loh seperti itu. Iya, benar. Padahal saya udah nggak mikir sama sekali apa yang sudah saya keluarkan, gaji 1 bulan plus uang lembur, Iya. terus nikmat manja yang Allah beri itu memberikan manfaat yang sangat banyak. Namun saya belum bisa tuangkan lewat tulisan. Terus plus uang makan karena saya niatnya ini sudah kayaknya harus riado ini harus lebih seriusi lagi gitu loh. Iya. Jangan main-main gitu, udah dikurangi dalam segi menikmati kayak makanan gitu sudah cukup dari segi umur gitu. Itu kayaknya udah ada eling-eling kayak gitu Terus sekarang kalau ngomong masalah hal yang goib-goib itu secara nggak pripun nggih mboten kados ngian malih kok merinding gitu, seluruh badan itu bisa merinding Iya. loh. Terus pripun nggih kula mboten saged njelasaken, mboten saged nerangaken Nggih. Jadi ketika kita beramal itu kalau sudah lillah itu beda, pun sangat beda. Jawabannya Allah pun beda, lebih cepat. Lillah itu tingkatan ikhlas tertinggi. Orang tidak akan bisa lillah, orang tidak bisa dikatakan ikhlas ketika mereka belum lillah. Jadi lillah ini sangat sangat terdahsyat ya dari tingkatan itu. Betul-betul sudah ikhlas. Ketika sudah ikhlas, secara otomatis Allah juga langsung menunjukkan istilah balasannya pun juga kilat dari Allah. Cuman balasannya ketika kita mengeluarkan amal, mengeluarkan harta benda, kadang balasannya belum tentu akan kembali ke harta benda. Akan tetapi kadang kesehatan, ketenangan, tapi intinya itu juga nanti semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu kunci kok sebenarnya. Makanya belajar lillah ini sangat luar biasa. Ketika orang sudah melakukan sesuatu sudah karena Allah, udah nggak berpikir tentang apapun, lah di situ kita dapatkan semuanya. Bukan hanya kalau kita beramal uang kita akan berharap uang, tapi kalau kita
sudah lillah, ya suka-sukanya. Allah mau kasih apapun terhadap diri kita nanti. Bukan hanya sekedar uang saja, Bun. Nah, di situ. Semuanya Allah kasih kebutuhan kita. Iya, Abah. Bedanya di Bahkan situ, hal bedanya. yang nggak terpikirkan oleh logika, yang tidak apa namanya terbayangkan sekalipun itu hadir. Iya. Seperti Bunda ini sahabat, padahal di situ kelihatannya ya sudah pasrah saja. Padahal saya belum pernah ketemu dengan orangnya, saya belum pernah apa namanya interaksi langsung. Pokoknya ya sekedar itu. Tapi dalam hati ada dorongan kuat untuk memberi karena saya merasa dititipi itu rezeki sama Allah itu lebih dari mereka. Ada yang membutuhkan, saya nggak mikir spontan aja langsung diiyani, dan saya nggak nawar 1 sen pun karena saya merasa oh ini mungkin Allah memberikan kesempatan. Kan seperti wedangan Abah, ilmu-ilmu dari Abah kan dibalik semua itu kan ada Allah Pasti, iya di benar. sebalik itu. Iya. Nah, dengan secara itu anak saya kan niat mau kuliah, belum kuliah saja tadi malam tiba-tiba ada SMS masuk, Bunda, Putri jenengan itu jurusannya bagus, nanti kalau sudah lulus anak saya bisa membantu masukin anak Bunda ke Pertamina. Seperti itu loh Abah. Iya. Saya kaget, saya bangun tidur, anak belum lulus itu daftar kuliah sudah diterima Abah, padahal belum lulus SMK. Padahal dia nggak negeri karena dia sekolahnya swasta dan jurusannya memang langsung kejuruan. Tapi berhubung ada dukungan dari guru, Dok, sampean cari ilmu dulu, ini untuk bekal minimal S1 karena kamu itu pinter, memiliki kelebihan bakat. Jadi jangan kerja dulu karena tangan kamu juga masih terlalu kecil, kamu seperti baby gitu, belum dewasa. Tambahin ilmunya dulu. Pokoknya didukung sama guru-gurunya. Saya sendiri juga ya wis pasrah lah. Mungkin semua sudah apa Allah yang ngatur lah, saya tinggal bismillah saja. Karena ini anakku tiba-tiba sebegitu semangatnya dalam belajar. Nah ini semalam saya barusan dapat SMS seperti itu apa, terus kaget saya, terus saya lempar ke anak, saya lempar ke suami saya bilang ini orang mana, orang Cilacap saja tapi anaknya sudah lulus kuliah dan segera kerja di Pertamina, sekarang sudah ada di dalam. Terus kalau misalkan nanti anak kita udah lulus sekolah itu udah ada orang dalam yang Menampung. kayak udah ada jalan gitu, apa kayak udah ditunjukkan jalannya gitu. Ada penyalur orang dalam seperti itu. Jadi kalau mau daftar kerja di situ itu sudah punya orang dalam jalannya. Itu di Pertamina itu. Terus anak saya juga tambah semangat, alhamdulillah. Iya. Terus nuwun sangat atas Iya, Bun. sedaya ilmu jan kula dalam belajar. Sama-sama, Bun. Jadi intinya gini. Ilmu ke Allah itu tidak seperti banyak orang dibayangkan yang susah, terlalu ribet ke Allah. Itu enggak sebenarnya. Maka kajian-kajian terkecil tentang berkesadaran, belajar lurus ke Allah itu sebenarnya kalau kita betul-betul memahami, Bun, sebenarnya semua itu sangat mudah kita dapatkan. Ya, melebur ego ini loh, utama kan melebur ego ini. Ketika kita melakukan sesuatu bukan karena diri, tapi sudah karena Allah. Itu sebenarnya banyak sekali pembelajaran di sebalik apa yang kita lakukan itu. Semua itu sebab akibat itu nyata. Gitu loh. Tidak harus diprogram, bahkan di luar program banyak kejadian yang tak terduga yang kita dapatkan. Ini loh hebatnya ketika kesadaran kita itu sudah ke Allah. Dulu kan ke Allah harus begini, harus begini, harus begini, terlalu ribet. Saya sendiri sama. Sebelum menemukan metode ini, ya Allah ternyata puncaknya di ikhlas.
Ikhlas ini harus belajar menerima apapun ketentuan Allah. Kan di situ. Sementara dulu kita susah sekali untuk menerima ketentuan Allah. Karena kita selalu berpikir apapun yang kita lakukan ini banyak yang menggunakan ego diri, artinya kehendak diri, bukan lagi kehendaknya Allah. Maka di situ kehendaknya Allah tenggelam. Kita lebih banyak menggunakan kehendak diri, sehingga baik menurut kita kadang itu belum tentu baik menurut Allah. Di situ nampak jelas. Selalu kita diingatkan, sudah banyak berapa program yang kita rencanakan selalu terjadi kegagalan. Ini semua dikarenakan ya kita lupa dengan yang maha mengatur. Lebih banyak kita mengaturnya daripada ikut yang maha mengatur. Di situ. Sekarang segala sesuatu karena ikhlas itu, di sebalik rahasia ilmu ikhlas sebenarnya di situ ada Allah Akbar. Sampai kita ini sebenarnya tidak bisa berkata apapun tentang keajaiban alam, tentang pertolongannya Allah yang dekat, tentang kejadian-kejadian di luar logika, itu selalu Allah munculkan. Diibaratkan ketika diri kita itu sudah ke Allah, sudah totalitas, tidak berpikir tentang pahala, tentang apapun itu, Allah pun sama, lost ke diri kita. Paham pun ya? Allah pun lost. Awak dewe nggak ada perhitungan melakukan apapun sudah karena Allah pun akan memberi kebebasan lost. Kadang apapun yang kita rencanakan selalu Allah jawab. Hebatnya di situ. Hikmah itu terasa spontan kalau kita benar-benar belajar tentang keikhlasan, seperti saran Abah dulu waktu untuk pengisian Liontin itu. Sejatinya dibalik semua itu ada kejadian yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Cuman sekedar ilmu kasih sayang yang hanya ditaruh di dalam Liontin tersebut. Itu juga termasuk golongan ilmu ikhlas itu, iya. Golongan ilmu ikhlas. Karena apa? Selama 20-an tahun lebih saya menikah, saya nggak minta kaya atau minta apapun, cuma minta sama Allah